Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Kusuma dengan NPM 2011080243 dengan dosen pengampu yaitu Mistika Febriani MPD. Di mana di sini saya akan mengerjakan UTS BK Karir dengan menggunakan metode pembelajaran sebagai medianya yaitu dengan menggunakan produk ular tangga. Baiklah, langsung saja kita ke permainannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori Myers-Briggs dengan menggunakan metode permainan ular tangga sebagai media pembelajarannya. Adapun peraturannya yang pertama, jika kita mendapati 2 bintang, maka kita melangkahi 2 kotak. Jika mendapati 1 bintang, maka kita melangkahi 1 kotak. Jika mendapati tangga, kita akan naik. Jika mendapati ular, kita akan turun. Jika mendapati 6 buah mata dadu, maka kita akan bermain kembali atau melempar dadu kembali. Baik, langsung saja ke permainannya. Di sini saya akan melempar dadu. Baik, di sini saya mendapati angka 3. Baik, di sini saya mendapati sebuah pertanyaan di mana pertanyaannya, pada tahun berapa teori tipe Myers-Briggs ini muncul? Baik, jawabannya yaitu teori tipe Myers-Briggs muncul pada tahun 1920-an. Baik, saya langsung melempar dadu kembali. Baik, di sini saya mendapati buat dadu 2. Saya kembali menemukan pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut ialah berasal dari karya siapa, teori tersebut muncul dan diadaptasi oleh siapa. Baik, teori Myers-Briggs ini adalah teori psikologi yang didasarkan pada karya Carl Gustav Jung dan diadaptasi oleh Katharine Briggs. Baik, saya lanjutkan kembali ke permainannya. Saya melemparkan dadu. Baik, saya mendapati 4. Saya lemparkan kembali. Dapati 1, saya melempar kembali. Saya mendapati 2. Saya mendapat 2 bintang, maka 2 kotak langkah saya lemparkan kembali. Baik, di sini saya mendapati 1. Saya menemukan pertanyaan kembali, di mana pertanyaan tersebut, apa sih yang dimaksud dari introversi dalam teori tersebut? Jawabannya adalah, dalam hal ini introversi adalah di mana introversi umumnya dikaitkan dengan pemalu dan pendiam. Kemudian bagi seorang introvert, penggunaan persepsi terhadap konsep dan ide merupakan hal yang penting. Untuk ekstrovert, dunia batin yang terdiri dari dunia luar, perhatian dengan orang lain, dan objek. Baik, saya lanjutkan kembali. Baik, di sini saya mendapati 4 dadu. Saya lanjutkan kembali. Saya mendapati angka 2. Baik, di sini saya menjumpai pertanyaan kembali, di mana pertanyaannya adalah bagaimana peran teori tipe Myers-Briggs dalam sudut pandang pengembangan karir. Baik, jawabannya adalah dari sudut pandang pengembangan karir, teori tipe Myers-Briggs dapat dipahami sebagai jenis yang cocok dari teori sifat dan faktor. Orang-orang yang dengan tipe Myers-Briggs berbeda yang menikmati pekerjaan yang sama cenderung mendekati pekerjaan mereka dengan cara yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan tipe mereka. Baik, saya lanjutkan kembali. Baik, di sini saya mendapati angka 3. Saya menjumpai pertanyaan kembali, di mana pertanyaan itu adalah apa sih yang dimaksud dari ekstroversi dalam teori tipe Myers-Briggs? Baik, jawabannya adalah di dalam suatu teori tersebut bahwa ekstroversi adalah digunakan dalam kombinasi dengan penilaian dan persepsi dalam sistem Myers-Briggs. Mengenai preferensi untuk bekerja, ekstroversi cenderung menyukai aktivitas yang menyediakan kontak dengan orang-orang. Baik, saya lanjutkan kembali ke permainan. Baik, di sini saya menjumpai angka 4. Baik, saya mendapati tangga, saya naik. Saya memulaikan kembali. Baik, saya menjumpai pertanyaan kembali, di mana pertanyaan tersebut adalah jelaskan contoh konseling pengambilan keputusan karir dengan menggunakan tipologi Myers-Briggs. Baik, di sini jawabannya adalah saya ambil contoh. Misal, Edna adalah wanita Amerika berusia 25 tahun yang baru saja diberhentikan dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Setelah menghabiskan 3 tahun tugas aktif di pangkalan militer besar, sebagian besar pekerjaannya memerlukan pencatatan, persediaan, dan manajemen kantor. Meskipun dia menyukai pengalaman militernya, menikmati rekan-rekan yang bekerja dengannya, dia tidak
ingin melecehkan, sebaliknya memutuskan untuk mengambil keuntungan dari RUU GI yang akan membiayai sebagian besar pendidikan masa depannya. Baik, saya melemparkan dadu kembali. Sini saya mendapati angka 2 dalam mata dadu tersebut. Saya mendapati 2 bintang, maka saya 2 langkah maju. Di sini saya menjumpai pertanyaan kembali, di mana saya buka dulu, di mana pertanyaannya adalah apa saja kegunaan dialog konseling singkat yang menggambarkan 2 kombinasi persepsi dan penilaian yang berbeda. Yang pertama akan menggambarkan penilaian seorang konselor tentang penginderaan dan pemikiran, atau kemudian yang kedua akan menggambarkan intuisi dan perasaan. Baik, saya lemparkan dadu kembali. Baik, di sini saya mendapati 2. Saya turun dan mendapati sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut adalah sebutkan 4 dimensi kombinasi persepsi dan penilaian dalam teori Myers-Briggs. Baik, jawabannya adalah ada 4 kombinasi persepsi dan penilaian yang dapat terjadi, yaitu pertama merasakan, berpikir, kedua penginderaan, perasaan, ketiga intuisi, perasaan, keempat intuisi, berpikir. Cara orang memandang dan menilai berdampak tidak hanya pada cara hidup mereka sendiri, tetapi juga pada cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Penginderaan dan pemikiran orang yang mengandalkan penginderaan untuk memahami dan berpikir untuk menilai cenderung berfokus pada pengumpulan fakta yang dapat diverifikasi oleh pengamatan mereka. Baik, saya lemparkan kembali dadu. Saya mendapati angka 3. Saya lemparkan kembali. Mendapati angka 5. Baik, saya mendapati 2 bintang. Saya menemukan pertanyaan kembali, di mana pertanyaan tersebut adalah apa konsep paling dasar dari tipologi Myers-Briggs? Baik, langsung saya jawab. Konsep paling dasar dalam tipologi Myers-Briggs adalah persepsi, penilaian, dan introvert serta extrovert. Baik, saya lemparkan kembali dadu. Di sini saya mendapati angka 4. Baik, saya menjumpai pertanyaan kembali, di mana pertanyaannya dalam teori Myers-Briggs ini adalah apa kepanjangan dari MBTI itu? Kepanjangan dari MBTI adalah Myers-Briggs Type Indicator. Saya lemparkan kembali. Saya mendapati angka 3. Saya melemparkan kembali. Saya mendapati angka 6. Saya mendapati 2 bintang. Saya mendapatkan pertanyaan kembali, akan tetapi pertanyaan tersebut udah saya jawab tadi. Saya kembali melempar sebuah dadu. Saya mendapati angka 5. Baik, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan metode pembelajaran ular tangga ini dengan finish. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.